Saya ke Pak Dr. Yakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena ini sudah jam agak menunjukkan pukul 12, saya agak bingung juga memulainya dari mana, karena terlalu banyak tumpang tindih. Memang kalau dari diskusi tadi itu kita melihat mencoba ada dorongan pembaharuan dari para buruh, dan saya coba melihat ini dari semangat lahirnya jaminan sosial. Jaminan sosial itu kan lahir setelah kita mengalami krisis 98. Lalu kemudian ada kaidah internasional yang kemudian kita coba adopsi ke amandemen Undang-Undang Dasar. Itu di pasal 28H. Di sana menyebutkan negara wajib menyelenggarakan jaminan sosial. Nah, di Indonesia itu kita memahaminya berbeda. Jaminan sosial kita anggap sebagai perlindungan sosial. Ini yang salah kaprah. Sehingga skema yang dijalankan oleh pemerintah adalah skema asuransi. Persoalannya di situ sebetulnya. Kalau skema asuransi, maka buruh harus sesuai premi jangka waktu. Dan itu sudah ditetapkan 56 tahun baru cair. Itu skema asuransi. Nah, bedakan dulu mana jaminan sosial, mana perlindungan sosial. Oleh karena itu sebelum peraturan ini itu dijalankan melalui perseroan terbatas. Nah, pemerintah kan menghegemoni ini, memonopoli mekanisme pasar ini, dimonopoli menjadi BPJS dengan undang-undang yang lahir tahun 2011. Di situ awal persoalannya. Kita berbicara jaminan sosial, skema yang kita gunakan adalah perlindungan sosial. Jadi baru di situ kita sudah salah kaprah. Indonesia ini memang senang mengelola masalah daripada menyelesaikan persoalan. Saya terus terang, kalau dibentuk BPJS, lalu kemudian menjalankan skema bisnis, bagaimana BPJS? Organisasi nirlaba, lalu kemudian skema yang digunakan skema bisnis. Harusnya dikembalikan ke perseroan terbatas. Jadi pemerintah tidak campur-campur. Nanti ada kalau dia ingin meminjam dana, ada di sana direksi yang memang ada mekanisme bisnis yang jalan. Nah, di BPJS kan bukan mekanisme bisnis. Sementara kita menjalankan skema asuransi. Nah, ini yang saya agak sedikit khawatir. Kita mencoba melakukan perubahan, tetapi kita mundur lagi. Kita menarik-narik persoalan seperti gaya Orde Baru. Biarlah para buruh bebas memilih kemana dia mengasuransikan dirinya. Jangan terpusat ke BPJS. Lalu kemudian juga instruksi sekarang itu 34 kementerian wajib mengurus SIM saja harus BPJS. Ini udah benar ini analisis ekonomi bahwa likuiditas negara kita ini atau mungkin likuiditas BPJS sudah perlu diaudit. Kalau dia mengerem proses klaim, saya melihatnya dari aspek itu ya. Kalau dari tinjauan kebijakan, memang yang tidak disadari itu selama ini ada kepentingan negara atau kepentingan publik yang bersifat absolut, lalu kemudian ada kepentingan publik yang bersifat opsional. Nah, ini yang kita bicarakan ini kan yang opsional, tidak bersifat absolut. Tidak ada bahayanya sama sekali dalam kondisi kedaruratan negara. Mungkin kalau dari aspek ekonomi, tetapi itu bukan kesalahan buruh. Jangan likuiditas lalu kemudian buruh yang menanggung. Ini yang jadi persoalan. Persoalan likuiditas di BPJS mungkin ini proyeksi. Tetapi kepastian buruh yang menanggung itu yang sudah pasti. Menunggu 3 bulan. Nah, pemerintah itu memperkecil peluang buruh
untuk beraktivitas secara ekonomi kalau dia mengerem proses klaim atau pembayaran JHT-nya. Karena itu pemerintah mensentralisasi. Coba biarkan buruh, sudahlah buruh mau ikut iuran, cukup diawasi saja. Biar dia ke Jiwasraya juga tidak masalah. Yang penting dia mendaftar iuran. Dan kalau di pihak swasta lebih profesional daripada di pemerintah. Karena di mana-mana bisnis kalau pemerintah yang kelola itu agak sanksi saya kalau dia mau berhasil. Seperti contoh aja ya, di provinsi kita mau bangun mall di Limboto. Itu bisnis yang coba dikelola oleh pemerintah. Sampai sekarang juga tidak berhasil. Malah dialihfungsikan tanahnya jadi rumah sakit. Kita mengelola bisnis, ini pemerintah ini. Gaya-gaya pemerintah mengelola bisnis, kita mengelola bisnis di taman wisata, Pintadio, juga tidak berhasil. Malah tidak nutup ongkos itu kalau menara itu jadi bisnis. Itu bisnis kalau dikelola oleh pemerintah, saya agak ragu. Nah model-model BPJS kan begini. Dia dibentuk oleh pemerintah sebagai organisasi nirlaba, mengertinya tidak mencari untung, tetapi skema bisnisnya itu skema asuransi yang dijalankan. Itu yang salah secara teori atau secara salah menafsirkan apa itu jaminan sosial, lalu kemudian apa perlindungan sosial. Kalau jaminan sosial itu sudah kewajiban pemerintah. Buruh tidak membayar premi di JKP, tidak. Pemerintah yang bayar. Itu baru jaminan sosial. Kalau apa itu jaminan hari tua, itu perlindungan. Dan pemerintah tidak perlu turut campur terlalu dalam hubungan industrial antara buruh dan majikan. Ini kan teorinya kan sudah bertolak belakang dengan saya mohon maaf agak kurang sehat, agak bertolak belakang dengan teori liberalisme yang mencoba memberikan kebebasan pada mekanisme pasar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Adam Smith pada abad ke-17. Nah pemerintah mau merampas itu, mau memonopoli itu melalui satu institusi BPJS. Semua dilakukan oleh, sehingga menimbulkan banyak kebingungan, banyak tumpang tindih yang terjadi dan akhirnya buruh tidak puas. Mungkin itu dari saya, terima kasih.